Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Deng, telah berkenan menerima undangan dari adik-adik PBHMI terkait dengan hari Ya, lahirnya terima kasih Prof. Alhamdulillah, sorry, makasih. hari lahirnya Cak Nur. Ya. Dan seri diskusi kita sebelumnya sudah dimulai oleh Dr. Sabri, dan juga pada malam hari ini kita ingin dilengkapi ya lebih luas lagi oleh Yang Ali terkait dengan pikiran-pikiran Cak Nur ya dalam rangka kita memeringati hari lahirnya Cak Nur pada kesempatan kali ini. Namun demikian, menurut saya adalah salah satu tokoh yang sangat kita perjalanan banyak mendiskusi keindonesiaan dan juga kemodernan. Dari bahwa yang menjadi trisula kemodernan itu tidak dieksplor lebih luas, tetapi karena kemudian Cak Nur justru masuk ini di mana si NDP nilai dasar di suatu masa HMI menyebutnya nilai identitas kami. Isinya sama saja, apakah NIK maupun di Kongres tahun seiring dengan orde baru waktu itu dan orde reformasi. Membuat saya mengundang kita semua untuk mencatat di Cak Nur dan perlu berjumpa dalam tatap maya hari lahir Cak Nur. Mungkin sambil menunggu yang lain, dan silahkan mungkin ada hal-hal dari saya lihat secara khusus memulai obrolan kita. Tersambung dengan kita? Ya, halo. Silakan, Neng.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail, apa kabar? Oh, suaranya kurang ini kayaknya. Deng. Iya. Suaranya terdengar. Oh iya, Alhamdulillah. Apa Pak namanya? Hayadin, apa kabar Pak Hayadin? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Alimuddin posisi di mana? Saya di Pekanbaru, saat ini di rumah. Oh iya. Bang Kalau Mas Ismail Hayadin di mana? saya di Bekasi, Di Bang. Makassar. Oke, iya, siap. Pak dan Pak Hayadin terdengar di sana? Iya, Agak putus-putus, Bang. ya agak putus-putus benar. Yang lain deh, karena ini saya tadi benar bahwa paling tidak malam hari ini kita memberi tokoh pembaruan pemikiran Islam yang menjadi pewaris, dan kita mewariskan dari pikiran-pikiran Cak Nur, tidak hanya pikiran Cak Nur, tetapi monumen-monumen Ya, vokasi menarik. beliau, Universitas Paramadina, Madaniyah, dan juga HMI secara organisatoris tetapkan di Kongres Malang, dan finalnya ketika di launching di HMI Kongres Palembang. Silakan mungkin memberikan antar diskusi kita malam hari ini, dan mohon izin kita untuk kemudian kita unggah juga nanti ini juga kita streaming di kan Deng Ali. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. WK yang kita muliakan, Saudara Hayadin yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh PBHMI untuk kemudian berdiskusi. Saya dihubungi oleh Prof. WK beberapa hari yang lalu untuk turut menjadi pembicara di dalam agenda atau acara yang akan digelar dalam rangka memperingati Harlah Cak Nur yang ke-28, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 82 tahun yang lampau. Saya awalnya ketika Prof. WK menawarkan kepada saya jujur agak bingung dalam pengertian saya akan mengangkat tema apa, karena seluruh tema-tema relatif menurut hemat saya sudah menjadi makanan orang-orang di seputar HMI. Tetapi kemudian saya teringat dengan surat-surat politik Cak Nur dengan Mr. Muhammad Rum, maka kemudian saya mengambil inisiatif, kalau begitu saya ambil judul ajalah Cak Nur _2 tidak ada negara dalam Islam, dalam sebuah tanda tanya. Saya memberikan tanda tanya, khawatirnya juga akan jadi perdebatan bahwa ada orang yang mengakui bahwa dalam Islam itu ada negara di dalam Islam itu, negara Islam itu ada di dalam pandangan Islam. Tetapi saya ingin memastikan bahwa Cak Nur tidak memiliki pandangan tidak ada negara dalam Islam. Mungkin itu tanda seru buat Cak Nur, tetapi buat orang lain dan ke orang Indonesia secara keseluruhan saya kira perlu juga ada tanda tanya. Saya ingin mengawali bahwa tema itu, tema yang Cak Nur tiada negara Islam dalam tanda tanya, itu sekali lagi berangkat dari surat menyurat Cak Nur dengan Mr. Muhammad Rum, yaitu kalau tidak salah tahun 1993,
Dan itu sebenarnya dipicu oleh wawancara yang dilakukan oleh Panji Mas tahun 1982, mewawancarai Dr. Amin Rais yang baru saja pulang dari Amerika menempuh pendidikan di Chicago. Di antara wawancaranya itu kesimpulannya adalah apakah ada negara dalam Islam? Amin Rais mengatakan tidak ada negara dalam Islam. Lalu kemudian berita Panji Mas yang kemudian sepertinya hasil wawancaranya, mohon maaf saya juga belum pernah melihat hasilnya karena itu terbit tahun 82, terbitan 376, dan saya tidak punya sempat untuk melacaknya lebih lanjut, tetapi dalam buku kemudian surat menyurat itu diterbitkan kemudian 15 tahun kemudian dengan judul Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik Nurkhalis Majid dengan Muhammad Rum. Saya kira ini bukunya yang sudah diterbitkan 15 tahun yang lalu, dan waktu itu juga diiringi dengan sebuah diskusi yang menarik dengan dengan audien yang cukup banyak, lalu kemudian dihadiri pembicara, ada 3 orang pembicara, itu Dr. Amin Rais, Prof. Nurkhalis Majid sendiri, lalu kemudian Prof. Yusri Ilyasa Mahendra, dan banyak sekali memberikan tanggapan-tanggapan. Itu hanya sekedar ini, lalu kemudian kalau tidak salah di dalam wawancara itu kemudian dibentuk bukan dalam bentuk wawancara, tetapi laporannya itu dalam seperti artikel yang yang itu kemudian ditanggapi oleh Mr. Muhammad Rum. Cak Nur sendiri, begitu juga koleganya yang lain, Buya Syafiq Ma'arif, agak sedikit meragukan pernyataan Dr. Amin Rais itu, apakah memang Amin Rais menyebutkan bahwa tidak ada negara dalam Islam. Karena Buya Syafi'i Ma'arif barangkali sebagai kolega, begitu juga Cak Nur, memahami pemikiran Amin Rais yang awalnya mungkin tidak seperti itu. Sehingga Cak Nur sendiri mengatakan di dalam buku itu menyebutkan bahwa saya agak ragu, sedang menunggu konfirmasi dari Amin Rais apakah Amin Rais akan meralat pernyataan itu. Tapi ternyata kemudian tidak rilarat, dan memang itu mungkin pendirian Amin Rais pada waktu itu. Lalu kemudian Mr. Muhammad Rum kemudian menanggapi pernyataan Amin Rais bahwa tidak ada negara dalam Islam dalam Panji terbitan 386 tahun 1983 kemudian. Nah, kemudian Cak Nur terpicu, dan kemudian Cak Nur bergairah sekali untuk berkirim surat kepada Mr. Muhammad Rum. Dan Cak Nur kemudian melakukan dialog, berkirim surat, kalau tidak salah suratnya itu ada sebanyak 5 surat yang dimulai Cak Nur, sementara dari Muhammad Rum itu ada 4 surat. Dan itu berlangsung kurang lebih berapa tahun ya, saya lupa. Mungkin bisa dilacak nanti surat-suratnya itu. Yang jelas mungkin hanya sekitar 6 bulan barangkali. Kalau tidak salah itu surat itu berlangsung pada tanggal di bulan Maret 1993, lalu kemudian berakhir dengan September, pertengahan 15 September 1993. Nah, Cak Nur bergairah sekali karena dia seolah-olah mendapatkan sokongan langsung dari Mr. Muhammad Rum bahwa ternyata menurut Muhammad Rum juga mendukung tidak ada negara Islam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, mungkin nanti kita bisa mengelaborasi pada bagian akhir bagaimana proses negara Islam itu tidak ada di Indonesia. Termasuk misalnya Masyumi menjadi sangat bagian penting, yang kemudian pada pemilu hasil 1955 Masyumi ingin, lalu kemudian dengan beberapa tokohnya ingin, karena memang diberikan peluang pada waktu itu untuk mendirikan negara Islam dalam pengertian bahwa negara ini asasnya adalah negara Islam. Itu waktu itu sangat memungkinkan sehingga beberapa tokoh Masyumi juga berhasrat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, di balik itu Cak Nur memiliki pandangan yang jauh sekali berbeda lebih awal dari itu,
berikut-berikutnya, maksud saya setelah tahun 70-an nanti kita bisa melihat Cak Nur menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada negara dalam Islam. Baik, berikutnya yang ingin saya katakan terkait dengan judul itu adalah bahwa mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau mencermati lebih dalam sebenarnya hakikatnya bahwa negara dalam Islam dan negara ya di Indonesia itu sebenarnya seharusnya sudah tuntas. Ya kalau kita review ke belakang misalnya ketika Soeharto memperlakukan asas tunggal Pancasila, NU pada Kongres pada Muktamar 1994 dengan Kiai Ahmad Siddiq kemudian menyatakan bahwa Pancasila adalah final sebagai sebuah ideologi negara. Begitu juga mungkin belakangan pada tahun 1985 di Muktamar NU juga menyatakan menerima asas tunggal, dan bahkan belakangan terakhir 2015 NU Muhammadiyah menyatakan bahwa Islam itu adalah darul ahdi wasyahadah, artinya sudah clear. Lalu kemudian maksud saya kenapa saya pilih tema Cak Nur tidak ada negara dalam Islam tanda tanya, karena dewasa ini kita harus agak sedikit pesimis. Ya, Cak Nur sudah mengemukakan pandangan-pandangan pembaharuan pemikiran keislamannya, termasuk bahwa di dalamnya intinya sebenarnya bahwa negara Islam itu tidak ada pada awal-awalnya, tetapi belakangan tahun 2000-an saya kira kita diancam dengan paham radikalisme Islam, dengan paham khilafah Islam, dengan HTI, lalu kemudian kita diancam dengan Islam dan beberapa kejadian-kejadian, sebut saja misalnya kejadian pemilihan gubernur dan presiden kemarin. Saya kira itu adalah sebuah ancaman. Lalu kemudian kita melihat fenomena-fenomena 212, lalu kemudian banyak hal lagi yang lain. Saya ingin mengatakan begini, saya tertarik untuk kemudian mengangkat tema pandangan Cak Nur bahwa tidak ada negara dalam Islam karena dewasa ini 2 tahun yang lampau ketika marak-maraknya pemilihan gubernur dan bahkan setahun 2 tahun terakhir ini pemilihan presiden, itu sikap HMI, sikap kader HMI dan bahkan alumni ALMI, saya tidak tahu bagaimana secara keseluruhan di Indonesia, tetapi saya lihat di tempat saya di Riau di Pekanbaru, bahasa saya adalah, ya saya mohon maaf, beberapa kali mengisi NDP di HMI dan saya selalu menekankan bahwa HMI lewat NDP-nya dengan Cak Nur pastinya bahwa menegaskan tidak ada negara dalam Islam. Kalau ada orang yang berpandangan negara bahwa ada negara dalam Islam dan itu kader HMI, saya selalu menyatakan bahwa dia adalah kader yang tidak diharapkan oleh HMI. Dan itu saya kemudian lihat pada tahun 2 tahun yang lalu ketika ada sejumlah kader dan bahkan mohon maaf saya harus menyebut seorang mantan ketua HMI cabang Pekanbaru menjadi korlaf. Saya selalu mengatakan HMI itu tidak pernah menari di atas gendang yang ditabuh oleh orang lain. Dan itu sudah terjadi. Maka mungkin kita perlu mereview kembali pandangan-pandangan keislaman kita terkait dengan pemikiran Cak Nur agar kita tidak terjebak lalu kemudian tergoda untuk kemudian masuk pada hal-hal yang terkait dengan persoalan kebangsaan dan keagamaan. Saya kira kemarin menarik di Muhammad Sabri, abang kita di awal juga mengemukakan bahwa begitu juga saya kira pandangan yang kemudian kemarin dikemukakan oleh Budi Munawwar Rahman, HMI menurut emat saya harus memposisikannya dalam satu tarikan napas bahwa saya adalah bagian dari bangsa dan saya adalah bagian dari umat. 2 tahun yang lampau saya melihat aku bagian dari bangsa relatif agak terpinggirkan, lalu kemudian yang menengah yang menyentral itu adalah aku bagian daripada umat. Padahal sekali lagi seharusnya itu adalah satu tarikan napas yang simultan. Dan itu tentunya adalah dasar NDP-nya. Baik, itu alasan kenapa ada kata tanda tanyanya. Lalu kemudian tidak ada, saya memilih kata tidak ada dengan pertanyaan tidak ada negara Islam daripada saya memilih adakah negara Islam.
Saya lebih memilih kata-kata tidak karena relatif, kata Cak Nur, ketika kita ingin memahami sesuatu, negasikan aja. Ketika kita mempositifkan sesuatu itu akan mudah, akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Makanya Cak Nur, kata Cak Nur itu ketika kita menghadapi sebuah high reality, realitas tinggi, maka untuk menjelaskannya lebih mudah kalau kita negatifkan. Contoh, maka Cak Nur mengatakan la ilaha illallah. Itu ya negasi teologi negativa. Jadi lebih mudah kita memahami ketika sudah kita menegasikan lalu kemudian kita menisbatkan. Lebih mudah rasanya akal menerimanya. Ada beberapa hal lain yang bisa kemudian kita memahami sesuatu yang high reality itu kemudian menjadi relatif mudah. Misalnya dihadapkan pada ayat-ayat, tanda-tanda ya bahwa Allah itu susah untuk dipahami, kemudian ada ayatnya, ada alamatun, tanda-tanda yang kemudian bisa kita mudah untuk melihatnya, apakah itu ayat qauliyah, apakah itu ayat kauniyah. Lalu kemudian ada simbol yang ketika sesuatu itu susah untuk dipahami maka kita memahaminya dengan simbol. Contoh sederhana misalnya bangsa Indonesia ini disimbolkan dengan bendera merah putih, tetapi kemudian kita tidak harus berhenti pada simbol, karena kalau kita berhenti pada simbol maka kita akan bukan mati, tetapi ya kita tidak boleh berhenti pada simbol karena simbol itu bukan hakikat sebenarnya. Misalnya kalau ada orang yang menginjak-injak merah putih bendera kita, lalu kemudian ngapain marah? Toh itu kan hanya semacam secari kertas merah putih. Nggak bisa kita berhenti pada benderanya, tetapi di balik bendera itu mengandung 275 juta barangkali bangsa yang kita injak-injak. Oke. Begitu juga ketika suatu high reality susah dipahami, maka kita menggunakannya perumpamaan. Banyak sekali ayat-ayat Quran ketika kita susah untuk memahami ayat tentang konsep surga dan neraka, maka kita menggunakan dengan perumpamaan. Saya kira itu background kenapa Cak Nur tidak ada negara Islam. Oke. Berikutnya, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin menandaskan bahwa Cak Nur itu Quranic oriented. Kalau misalnya Amin Rais menandaskan bahwa tidak ada negara Islam yang kemudian dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka menurut hemat saya tidak ada orang yang lebih otoritatif di negeri ini untuk mengatakan bahwa Pancasila, bahwa negara Islam itu tidak didukung oleh argumen-argumen nakliyah, maka Cak Nur lah orangnya. Karena dia adalah orang yang sangat Quranic oriented. Makanya saya ingin memulai pertanyaan. Mic-nya ada yang tertutup. Apakah dari tadi tertutup? Ya, silakan dilanjutkan. Tadi mic-nya tertutup ya. Oke, baik. Saya akan membicarakan poin sebagai sebuah pengantar untuk menandaskan nanti apakah tidak ada negara Islam. Kalau dalam wawancara Amin Rais dengan Panji Masyarakat, dia mengatakan bahwa landasan Al-Quran hadisnya tidak ada di dalam Al-Quran untuk mendirikan sebuah negara Islam. Saya ingin menandaskan bahwa ketika kita bicara tentang Al-Quran, maka dalam konteks Indonesia, dalam konteks tidak ada negara Islam, maka menurut hemat saya, Cak Nur adalah orang yang paling otoritatif karena dia amat sangat Quranic oriented. Quranic oriented itu bisa dilihat misalnya beberapa tahun yang lampau saya sempat menghitung bahwa NDP yang ditulis oleh Nurhalis Majid dengan beberapa kawannya itu terdapat 199 ayat Al-Quran dengan 3 hadis. Apa artinya? Dengan hanya lembaran sekian, 18 atau mungkin 24 halaman NDP itu menurut saya selalu mengatakan bahwa NDP itu adalah tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Maka kalau ada orang yang ingin merubahnya secara esensial, mohon maaf, itu sama dengan akan merubah Al-Quran.
Kalau segi redaksional dan menambah dengan subbahagian boleh jadi, tetapi kalau kemudian ada orang yang ingin merubah esensial NDP, mohon maaf sekali lagi itu sama dengan dia merubah, nggak enak kedengarannya, mohon maaf, tapi saya harus katakan sama dengan merubah Al-Quran, karena NDP itu adalah Quranic oriented. Yang kedua, Cak Nur itu adalah orang yang menurut hemat saya ketika ingin memahami Al-Quran dari awal penuh dengan metodologis tertentu dan nanti kemudian akan terlihat ketika dia menyelesaikan pendidikannya di Chicago dengan gurunya Fazlur Rahman. Menarik misalnya ketika Cak Nur menyelesaikan skripsinya S1-nya di Fakultas Adab Sastra Arab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul skripsinya itu adalah Al-Quran Arabian Lughatan wa Alamiyan Ma'nan. Jadi Al-Quran dari segi bahasa itu ada, dari segi bahasa ada berbahasa Arab, tetapi dari segi makna itu universal. Boleh jadi, mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa dari segi bahasa Al-Quran itu lokal, lalu kemudian dari Al-Quran dari segi makna itu adalah universal. Apa artinya? Itu ketika Cak Nur berusia 30 tahunan barangkali. Ya, dia menyelesaikan kalau tidak salah 29 tahun umurnya pada waktu itu, Cak Nur sudah mulai berpikir sedemikian. Lalu kemudian pertanyaan saya, apa bedanya dengan seorang pemikir dari Mesir tahun 90-an yang saya kira juga seusia dengan usia Cak Nur, tetapi kemudian dalam segi pemikiran Cak Nur lebih dahulu 20 bahkan 30 tahun yang saya maksud adalah Nasir Hamid Abu Zaid. Ketika dia mengatakan Al-Quran dari segi bahasa itu adalah produk manusia. Nah, relatif kalau dan itu menimbulkan heboh yang sangat luar biasa. Mungkin waktu itu Cak Nur ketika menghasilkan karya skripsinya itu tidak mendapatkan tanggapan yang cukup serius dalam pengertian orang tidak menguliti apa yang diinginkan oleh Cak Nur. Mohon maaf, saya sendiri sebenarnya tidak tahu apa isi skripsi Cak Nur, tetapi dari bahasanya itu menunjukkan, mencerminkan keinginan kuat Cak Nur untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Artinya dia ingin memahami Al-Quran tidak saja pada tataran harfiahnya, tetapi jauh lebih dari itu, dia ingin memahami Al-Quran dari segi maknawiyahnya yang sifatnya bersifat universal. Oleh karena itu, misalnya, ketika kita memahami Al-Quran secara harfiah, maka yang lahir adalah singularitas, hitam dan putih, eksklusif, ekstrim. Nah, lalu kemudian kalau kita memahami Al-Quran itu dari segi universalitas, dari segi maknawiyah, maka pemahaman-pemahaman kita bisa menjadi plural, menjadi bisa inklusif, menjadi bisa moderat, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu barangkali soal skripsi Cak Nur. Lalu kemudian yang paling menarik menurut hemat saya, kelanjutan dari NDP, Cak Nur itu senang sekali ketika dia pulang dari Amerika Serikat menyelesaikan pendidikan doktornya, lalu kemudian diminta oleh kementerian pada waktu itu, Menteri Agama atau siapa, lalu kemudian dia tahun 1985 diminta untuk memberikan ceramah Maulid Nabi di Istana. Di sana ada Soeharto tentunya. Ketika selesai acara itu, beberapa teman Cak Nur yang lebih junior dan beberapa yang lebih junior menyatakan bahwa Cak Nur dalam tanda petik telah memberikan materi LK ke Presiden Soeharto. Cak Nur senang sekali karena Cak Nur merasa bahwa dia tidak disalahpahami, berbeda misalnya apa yang disebutkan oleh Mas Budi Munawar Rahman terhadap koleganya yang di Jogja yang Ahmad Wahid yang mengatakan bahwa Cak Nur telah berubah setelah kepulangannya misalnya atau beberapa tahun setelah itu. Ternyata Cak Nur tidak berubah dan Cak Nur senang sekali. Artinya apa? NDP lahir tahun 69-an, 68, lalu kemudian dia memberikan apa? Memberikan ceramah Maulid Nabi di hadapan Presiden tahun 85. Itu udah 20 tahunan lebih waktunya dan Cak Nur merasa senang bahwa dia tidak disalahpahami, orang-orang semakin mengerti pemikirannya. Bahwa kemudian ada elaborasi, ada intensitas yang jauh lebih dalam, saya kira itulah yang harus memang ada pada diri Cak Nur, sehingga lahirlah buku Islam Doktrin dan Peradaban.
Buku ini adalah buku yang paling saya sukai dan di halaman-halaman awal, dan Cak Nur memberikan pengantar yang amat sangat panjang ya ketika dia menjadi dosen tamu di Kanada di McGill. Lalu kemudian Islam, saya ingin sedikit aja. Islam, doktrin dan peradaban itu kalau kita buka-buka di halaman pertamanya dengan tema pertamanya itu hanya 6 halaman. Hanya 6 halaman. Tetapi kutipan catatan akhirnya, itu catatan akhirnya sampai 11 halaman. Itu semua 11 halaman itu Al-Quran, terjemahan dari komentar dan terjemahan dan komentar dari 2 Al-Quran yang seringkali digunakan oleh Cak Nur, yaitu The Holy Quran yang dikarang oleh Ali yang dari Pakistan itu, siapa lupa saya namanya. Lalu kemudian Asad, The Mist of Al-Quran, The Holy Al-Quran itu dikarang oleh Abdullah Yusuf Ali. Kedua ini senang sekali, kedua kitab Al-Quran dan terjemahan senang sekali, komentar Al-Quran senang sekali dikutip oleh Cak Nur. Mungkin itu barangkali yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat terakhir tentang bahwa Cak Nur itu adalah orang yang sangat Quran oriented, itu terlihat misalnya dari metode pemahaman Al-Qurannya. Dan mau tidak mau, barangkali kita harus mengatakan bahwa dia sangat dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Cak Nur selalu bicara tentang Al-Quran itu dengan sangat tematik. Lalu kemudian yang selalu ditangkap oleh Cak Nur adalah moral ideal Al-Quran. Dan bahkan belakangan ketika bicara tentang politik, maka kita harus, kata Cak Nur, menangkap moral etik dari Al-Quran itu untuk kemudian kita terapkan di dalam berpolitik. Saya kira itu barangkali yang saya tambahkan poin kedua. Saya ingin masuk ke bagian berikutnya, negara Islam secara umum, lalu kemudian landasan historisnya. Hari ini Ahmad Gaus menulis sangat bagus di dinding Facebooknya, lalu kemudian di mana di Go Times ya, dia menulis di sana. Saya ingin mengawali dan saya setuju keseluruhan tulisan Ahmad Gaus itu luar biasa sekali. Saya ingin mengawali tentang ini bahwa Rasulullah SAW di Madinah. Latar belakang kehadiran Rasulullah di Madinah. Jadi saya ingin menafikan bahwa Rasulullah di Madinah itu tidak ingin mendirikan negara Islam. Saya ingin menafikan, menandaskan itu karena nanti didukung oleh dokumen-dokumen historis, tidak ada Rasulullah ingin mendirikan. Pertama misalnya latar belakang kehadiran Rasulullah di Madinah. Dia diundang oleh penduduk Madinah yang Yahudi yang selalu bertengkar, maka dia membutuhkan seorang pemimpin. Nah, saya singkat saja. Lalu kemudian di kondisi demografi penduduk Madinah pada waktu itu, di awal-awal, di pertengahan barangkali saya tidak tahu, ketika Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk melakukan caca, sensus penduduk, maka didapatkanlah angka pada waktu itu jumlah penduduk Madinah pada waktu itu adalah 10.000 orang. 4.000 Yahudi, mungkin termasuk Kristennya. Lalu kemudian 4.500 itu adalah pagan. 1.500 hanya umat Islam. Apa yang bisa ditangkap dari angka-angka ini? Ya, agak susah menurut hemat saya. Secara kasat mata Rasulullah berhasrat ingin mendirikan negara Islam dengan hanya kekuatan pada dirinya 1.500. Sementara Yahudi yang kebanyakan mungkin sedikit Kristennya itu 4.000 dan yang pagan itu ada sekitar 4.500. Ya. Oleh karena itu menjadi amat sangat penting untuk Rasulullah bernegosiasi dalam pengertian menjadikan Madinah sebagai masyarakat komunitas masyarakat Madinah tanpa berpretensi untuk menjadi seorang pemimpin yang kebetulan atau yang persisnya Rasulullah beragama Islam. Maka dilahirkanlah sebuah piagam Madinah yang menurut orang itu adalah piagam yang pertama kali di muka bumi ini dan piagam yang mencerminkan seperti kata Robert N. Bella yang selalu dikutip oleh Cak Nur, itu Islam dihadirkan terlalu amat sangat modern untuk ukuran zamannya.
Sehingga itu hanya bisa berlaku pada zaman Rasulullah kurang lebih 10 tahun ditambah dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali kurang lebih 4-5 tahun. Jadi hanya sampai sebatas itu. Itu pun ya penuh dengan fitnah-fitnah. Apakah itu ya fitnah-fitnah di dalam Islam, terutama pada periode sahabat Utsman dan Ali. Fitnatul Kubra begitu banyak terjadi. Kata Cak Nur ada 3 fitnatul kubra yang sulit untuk kita pahami ketika seorang sahabat itu dibina oleh Rasulullah, tetapi kemudian setelah Rasulullah tidak ada, mereka saling membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, akhirnya Islam yang terlalu modern ini itu tidak bisa. Muawiyah kemudian mendeklar anaknya sebagai penggantinya, dan apa bedanya sistem kerajaan. Jadi daulah yang bergilir itu ya giliran Muawiyah, dan berikutnya giliran Abbasiyah, daulah Abbasiyah, itu bukanlah negara Islam. Seringkali mereka justru bahkan di dalam memerintah itu melanggar aturan-aturan ajaran-ajaran agama Islam. Saya tidak ingin mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sejumlah pemimpin-pemimpin dalam Islam itu baik Umayyah maupun Abbasiyah memiliki perilaku-perilaku yang tidak semestinya sesuai dengan ajaran Islam, apatah lagi untuk mengatakan kekhalifaannya sebagai sebuah negara Islam. Berikutnya juga demikian saya kira. Ya, demikian juga saya kira Turki Utsmani dan seterusnya, lalu kemudian Mughal di India. Ya, Mughal di India juga mencerminkan hal itu. Saya kira Pakistan kenapa kemudian poinnya saya ingin mengatakan bahwa Cak Nur menyatakan bahwa negara Islam itu adalah fenomena modern. Dan itu entry point-nya barangkali itu Pakistan. Ketika Pakistan ingin memisahkan diri dari India, meskipun Mughal India itu adalah kerajaan Islam, tetapi kemudian setelah hancur tidak meninggalkan bekas apa-apa yang berarti kecuali Taj Mahal dan lain sebagainya dalam bentuk fisik. Tetapi dari segi pemerintahan, orang India yang beragama Hindu kemudian yang mendominasi, sehingga kemudian akhirnya orang-orang Islam terpaksa harus mendirikan negara Islam. Itulah kemudian mungkin yang mengawali lahirnya negara Islam di Indonesia, tanpa harus menafikan Iran barangkali sebelumnya atau sesudahnya, saya tidak tahu. Saya kira itu barangkali tentang negara Islam, landasan historisnya. Saya ingin masuk ke bagian terakhir. Apa sebenarnya peran pemikiran Cak Nur bahwa tidak ada negara dalam Islam? Saya kira sudah banyak kita bicarakan. Gagasan sekularisasi menurut saya adalah gong awal sebelum tahun 83 timbul wawancara Amin Rais itu. Cak Nur sudah melakukan di awal pertengahan tahun 65-an dengan gagasan sekularisasinya itu. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan betapa sekularisasi sesungguhnya menafikan negara Islam. Mungkin itu poinnya. Mungkin kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Panjang ceritanya, tetapi kemudian bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bahwa Cak Nur sudah melakukan proses sekularisasi yang sangat luar biasa sekali. Tetapi seringkali kata Cak Nur, dia minta maaf kepada Muhammad Rum. Mungkin caranya dia tidak bagus karena tetap saja mempergunakan sebuah istilah yang tidak disepakati oleh orang lain. Jadi sekularisme itu menurut Cak Nur beda dengan sekularisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mas Budi semalam, bahwa ada artikel Cak Nur di awal-awal itu, yaitu modernisasi ialah rasionalisasi bukan westernisasi. Lalu kemudian kita bisa mengatakan bahwa modernisasi bukan westernisasi, rasionalisasi bukan rasionalisme, liberalisasi bukan liberalisme, sekularisasi bukan sekularisme, lalu kemudian pluralisasi bukan pluralisme. Terlepas dari istilah-istilah itu, tetapi kemudian
Mohon maaf. Mic-nya tertutup lagi, Deng. Ya, Oke, silakan, sudah didengar. saya ulangi sedikit bahwa Cak Nur di artikel di dalam buku Islam kemodernan dan keindonesiaan di bagian tertentu seperti semalam dikemukakan oleh Mas Budi Munawar Rahman bahwa modernisasi ialah rasionalisasi bukan westernisasi. Artinya kita bisa mengatakan secara langsung modernisasi itu bukan westernisasi. Lalu kemudian ada juga yang menyatakan bahwa rasionalisasi bukan rasionalisme, liberalisasi bukan liberalisme, sekularisasi bukan sekularisme, pluralisasi bukan pluralisme. Silahkanlah. Tetapi poin saya adalah yang sayang sekali Mas Budi itu luar biasa sekali, 3 tema itu melahirkan sebuah buku, yaitu sekularisasi, pluralisasi, liberalisasi sebut saja seperti itu karena kita tidak ingin menggunakan terjebak pula pada isme-isme. Dia menulis 3 buku yang sangat bagus dan istilah-istilah ini sayang sekali dikafirkan oleh MUI beberapa tahun yang lalu. Jadi 3 hal ini. Dan saya kira sulit kita untuk maju tanpa 3 ini. Apatah lagi misalnya sayang sekali orang tidak bisa memahami Cak Nur dengan baik ketika dia mengatakan sekularisasi itu justru pemahaman yang dia pahami adalah apa yang berkembang di Barat. Tetapi kalau murid-murid Cak Nur memahami sekularisasi, Cak Nur itu adalah intinya adalah tauhid, sebagaimana tulisan Ahmad Gaus pada hari ini, dan saya setuju banget adalah tauhid. Ya. Jadi bagaimana kita memprofankan yang memang profan, bagaimana kita yang mensakralkan yang memang yang sakral. Mundanawiyakin yang duniawi, mengukhrawikan yang ukhrawi. Tidak berarti kemudian ada pemisahan antara agama dan dunia. Enggak. Jadi kita ingin memposisikan bahwa ya Islam itu sebagai agama yang universal, rahmatan lil alamin, kata Gaus saya kutip, karenanya Cak Nur itu benci betul atau tidak tertarik dengan hal yang bersifat komunalisme. Misalnya partai Islam, misalnya ya pembicaraan kita pada hari negara Islam, itu adalah sebuah komunalisme yang kemudian mereduksi, mengekang ajaran agama Islam. Oke. Ya, mic-nya tertutup, Deng. Oke, kenapa? Ya, makasih. Akhirnya saya ingin mengatakan begini. Ya, negara kita Indonesia adalah plural, Bhinneka Tunggal Ika. Cak Nur menyatakan bahwa tidak ada negara Islam. Kalau ada negara Islam itu akan menggerogoti negeri ini yang Bhinneka Tunggal ini. Artinya, negara Islam memiliki efek negatif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh misalnya, dan ini menjadi perdebatan di beberapa hari setelah Indonesia merdeka. Ya, ada 7 kata yang harus kemudian dihapus. Ya, Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, ini sudah terlihat dari awal. Andai kata kita tetap memaksakan negara Islam, ya termasuk apa kata Ahmad Gaus hari ini, ya Indonesia akan tinggal kenangan barangkali, ya tinggal akan terpecah-pecah. Ya karena apa? Ya karena tentu saja kita bukan saja umat Islam di Indonesia, tetapi kemudian banyak lagi agama-agama lain yang punya hak untuk hidup di Indonesia menurut aturan Indonesia. Sebut saja Pancasila dan seterusnya. Lalu kemudian, ya toleransi beragama menurut saya menjadi sangat terancam. Menjadi sangat terancam kalau kita memiliki negara Islam. Akhirnya saya tidak tahu, saya ingin bertanya apakah perda-perda syariah yang berkembang belakangan ini itu tidak merupakan
sebuah kebijakan negara di dalam negara. Saya tutup pertanyaan penyampaian saya dengan pertanyaan itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator diteruskan. Mas Zainal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih ke Pak Alimuddin Hasan Palawa dan kepada yang mengikuti diskusi pada malam hari ini. Tadi saya telat, Pak, tapi kemudian saya menyimak luar biasa. Jujur saya penyampaiannya tadi luar biasa. Bagi saya ini luar biasa karena selama ini saya membaca buku-buku Cak Nur hanya sebatas di luarnya saja, belum mendalami seperti itu. Namun saya juga pernah membaca, Pak Alimuddin, tulisannya Ulil Absar Abdallah. Saat Cak Nur pada waktu itu melakukan sebuah diskusi seminar di Taman Ismail Marzuki, yang pada akhirnya Cak Nur disidang oleh beberapa orang yang mengatasnamakan, katakanlah kalau sekarang itu kayak FPI lain sebagainya yang begitu, tentang gagasan-gagasannya Cak Nur tentang sekularisasi, modernisasi lain sebagainya. Satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Alimuddin. Menurut Pak Alimuddin, apakah gagasan tentang negara Islam di zaman Cak Nur itu sehebat dengan gagasan atau suara-suara yang berkembang saat ini atau tidak? Karena tadi disampaikan ada 212, kemudian katakanlah sekarang ada HTI lain sebagainya. Nah, pada masa Cak Nur ini bagaimana perkembangan Islam garis kanan ini? Nah, gitu. Apakah sehebat saat ini atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, jika seandainya Cak Nur hidup saat ini, saya ingin bertanya, apakah apa yang akan dilakukan oleh Cak Nur untuk menghadapi gerakan-gerakan Islam kanan ini seperti HTI, FPI begitu, Pak. Kemudian yang ketiga saya ingin bertanya, menurut Bapak lagi ini, Pak Alimuddin, mohon maaf, bagi orang yang saat ini menyuarakan negara Islam seperti HTI, itu bagaimana Pak di dalam konsep negara demokrasi? Apakah mereka memiliki kebebasan untuk menyampaikan itu, atau kemudian bagaimana batasan-batasan di dalam dunia, di dalam negara demokrasi itu seperti apa? Karena jujur, persis seperti apa yang tadi Pak Alimuddin Hasan Palawa katakan, pada saat saya mengikuti intermediate training di Ciputat, hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Akmal Tarigan. Pada waktu itu beliau bertanya kepada kader-kader yang mengikuti, siapa di sini yang mendukung negara Islam? Persis jawabannya seperti tadi yang disampaikan. Itu kader yang tidak diharapkan oleh Cak Nur. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir, apalagi sekarang banyak juga ya Pak, mohon maaf, kader-kader yang berpikiran seperti itu. Dan di bukunya Api Islam Pak Ahmad Gaus juga saya baca bahwa memang itu juga disinggung. Nah, 3 pertanyaan itu yang menurut saya perlu jawabannya dan sangat-sangat membutuhkan jawabannya. Terima kasih sekali lagi atas pemaparannya Pak Alimuddin. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Secara pribadi saya sih berharap nanti Prof. Weke bisa membantu ataupun bahkan bisa menjelaskan lebih lanjut pertanyaan dari saudara Zainal. Baik, pertama, ya hasil ceramah Cak Nur barangkali di tim tahun 1992 kalau tidak salah, dan itu menimbulkan heboh yang sangat luar biasa dan dia mendapatkan penyidangan di mana-mana. Saya tidak tahu terakhir itu di Sunda Kelapa kalau tidak salah juga ya ada
penyidangan buat Cak Nur yang juga dimotori sebenarnya oleh orang seangkatan Cak Nur di HMI, yaitu Ridwan Saidi dan seterusnya dan seterusnya. Betul, Ridwan Saidi, betul. Baik. Di internal HMI sendiri sebenarnya juga orang tidak bisa memahami Cak Nur dengan baik. Ya, contoh misalnya termasuk konsep la ilaha illallah di Kongres HMI ke-19 di Pekanbaru Riau, ya, tahun 1992, kebetulan saya hadir menjadi peserta pada waktu itu dari HMI Cabang Ciputat. Kita oleh panitia pada waktu itu mempanel Cak Nur dengan salah satu tokoh di Pekanbaru di Riau, dan itu juga alumni HMI dan mengambil doktor di Bandung kalau tidak salah ketika kuliah tahun 1966-an, yaitu Tabrani Rab, saya sebut saja Tabrani Rab. Dia di panel, dan salah satu pertanyaan Tabrani Rab pada waktu itu susah untuk memahami, ya, karena orang Cak Nur sendiri katanya selalu menimbulkan huru-hara, perbincangan yang menimbulkan perdebatan bagaimana umat Islam maju, dan dia mencontohkan kata-kata la ilaha illallah. Ya, saya ingin menakatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Itu setahu saya itu diambil oleh Cak Nur ketika dia membaca buku The Holy Quran karangan tafsir dan komentar Muhammad Ali, siapa tadi? Abdullah Yusuf Ali. Di situ memang terjemahannya there is God but the God. T-nya pertama itu kecil, God, G-nya kecil, lalu kemudian the God, G keduanya itu adalah besar. Saya kira di situ Cak Nur barangkali mengambil dari segi kebahasaannya. Ya, itu sekedar ini, artinya jangankan orang internal HMI yang merupakan pakar-pakar, orang-orang hebat seangkatan dengan Cak Nur yang bisa memahami, apatah lagi di luar sana dan seterusnya. Ya, yang kedua terkait dengan apakah misalnya memang perdebatan negara Islam itu tidak sedahsyat dulu di zaman Cak Nur atau sekarang. Barangkali di zaman Cak Nur tahun 60-an itu sudah ada sebenarnya. Makanya sekali lagi, makanya Cak Nur itu pengen betul mendapatkan tanggapan dari salah seorang atau orang-orang Masyumi, dan dia mendapatkan kesamaan pandangan dari Muhammad Rum. Toh bukankah misalnya di dalam buku ini disebutkan, dan juga referensi-referensi lain kalau kita baca, bahwa pemilu 1955 itu kemudian membuka peluang untuk mereview, membincangkan kembali konsep negara kita. Ya, Masyumi diantaranya pada waktu itu, karena itu kemungkinan sangat dimungkinkan, maka dia mengusulkan bahwa negara kita adalah negara Islam. Tentu saja bukan Pancasila ideologinya, tetapi adalah Islam sebagai sebuah ideologi. Secara pribadi sebenarnya, di tahun-tahun 40-an, 50-an, sebelum 50, Cak Nur itu sangat hormat, dan bahkan sampai akhir hayat Cak Nur saya kira mungkin agak berbeda pandangan saja dengan Muhammad Natsir. Cak Nur itu sangat hormat dengan Muhammad Natsir. Ada dua forum, saya mohon maaf saya tidak bisa mengidentifikasi forum di mana yang satu, tetapi ketika Cak Nur menyampaikan, ketika Muhammad Natsir menyampaikan ceramahnya di negara Pakistan, itu orang sana terpukau. Begitu juga di kasus yang kedua, menghargai betul cara pemikiran Muhammad Natsir, dan Cak Nur setuju, hormat sekali dengan Muhammad Natsir karena pandangan-pandangannya itu tentang keislaman hubungannya dengan negara. Dengan arti kata dia tidak menginginkan di tahun 45-an akhir itu, awal tahun 50-an, Natsir tidak menginginkan ajaran negara Islam. Tetapi entah kenapa saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dan kaji lebih lanjut. Tetapi kemudian Masyumi terjebak dalam tanda petik ingin mendirikan negara Islam. Bahkan kemudian akhirnya hal itu menimbulkan pemberontakan dan sebagainya, akhirnya juga gagal. Nah, barangkali itulah mungkin kenapa Cak Nur
ya menginginkan betul dengan gagasan sekularisasi terkait dengan Islamiyah, Partai Islam No dan seterusnya itu. Dan pada akhirnya menurut hemat saya Cak Nur ingin menembak sebenarnya bahwa tidak ada negara tidak ada negara Islam tidak ada konsep negara Islam itu, apalagi kemudian untuk diterapkan di Indonesia yang saya seperti bilang tadi adalah negara yang sangat amat majemuk dan seterusnya. Nah, saya tidak tahu saudara-saudara ketika Pak Harto misalnya menyatakan bahwa asas tunggal itu pada tahun 80-an awal, mungkin 82, dan Cak Nur pada waktu itu sedang ada di Amerika, sedang sekolah, lalu kemudian ketika sejumlah organisasi sebagaimana saya sebutkan tadi sudah menerima di tahun 84-85. Nah, Cak Nur itu baru pulang tahun 85, dan saya tidak tahu persis bagaimana sikap Cak Nur terhadap asas tunggal ini, sehingga ini poin saya, sehingga kita HMI tahun 1986 ketika Kongres di Padang kalau tidak salah, yang terpilih pada waktu itu disebut-sebut, saya baca di Panjimas Masyarakat juga saya baca, kebetulan waktu itu saya baru naik kelas 2 aliyah di Pulau Kijang di kampung sana, kebetulan guru kami, kepala sekolah kami berlangganan atau apa, tetapi seringkali saya melihat ada Panjimas di tahun-tahun itu. Di situ juga dilaporkan bahwa telah terpilih ketua HMI di Kongres tahun 1986 di Padang, terpilihlah bahasanya dalam tanda petik bos Saleh Khalid kalau tidak salah. Ada bahasa bosnya karena mungkin dia sudah menjadi pengusaha atau apa pada waktu itu, lalu kemudian dia terpilih. Agak pemilihan pada waktu itu saya tidak tahu, disebut-sebut itu adalah salah satu 3 dari kongres terpanas yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan pada akhirnya membuat kita terpecah. Ada AMI DIPO, lalu kemudian ada AMI MPO. Itu adalah efek dari asas tunggal Pancasila. Yang kita, sekali lagi, yang HMI entah kenapa, padahal Cak Nur sudah bicara dari awal, ya 20 tahunan kurang lebih, bicara tentang NDP, dan seterusnya, tetapi entah kenapa kita tidak lolos dari ujian itu, tidak bisa menerima, akhirnya kita harus terpecah. Beda misalnya dengan NU, beda misalnya dengan Muhammadiyah, yang kalau PMII mungkin IME mungkin agak relatif mudah lah, karena dia dalam tanda petik underbow dari NU, underbow dari Muhammadiyah, IMM dan PMII. Tetapi kita sebagai sebuah organisasi yang independen, sepertinya kita tidak bisa memaknai itu. Lalu kemudian pertanyaan saya, mungkin pemikiran Cak Nur tentang negara Islam, tidak ada negara Islam berikutnya dan seterusnya mungkin tidak terlalu ini. Sebenarnya Dahlan Darno Wiharjo, menurut hemat saya, tokoh yang sebelum HMI, Cak Nur yang pernah menjadi HMI juga bicara tentang itu. Ya, tetapi kemudian entah kenapa kita terjebak. Dan mungkin Cak Nur baru pulang sehingga dia tidak bisa mengelaborasi lebih lanjut apa sesungguhnya negara ideologi Pancasila itu, yang kata Mas Budi semalam itu oleh ide Yudi Latif itu dielaborasi sangat kreatif pemikiran Cak Nur. Sayang sekali baru sekarang. Artinya maksud saya ketika sebelum tahun 86 itu sudah dielaborasi pemikiran Cak Nur, mungkin ini mimpi aja barangkali. Mungkin HMI tidak harus terpecah. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana sih menghadapi, ya andai kata ini pengandaian, peringatan kita malam alim ini juga sebuah pengandaian bahwa kita berharap Cak Nur bisa hidup sampai harlah tahun 82 ke 82 tahun di usianya. Nah, saya tidak tahu, mohon Prof. Eke barangkali bisa menambahkan. Kita berandai seandainya Cak Nur hidup di zaman sekarang, lalu kemudian bagaimana dia menghadapi Islam kanan yang 2 tahun terakhir ini menurut hemat saya mengganggu, menyita energi yang amat sangat luar biasa. Pemilihan gubernur itu di DKI dan presiden yang terakhir itu menurut hemat saya itu kita mundur 20 tahun. Ya, mundur 20 tahun. Dan itu perlu disesalkan. Ini harus kita berkoreksi barangkali ya.
ini adalah kesalahan kita juga barangkali sebagai orang AMI yang tidak mewarisi pemikiran Cak Nur dengan baik, dengan kreatif dan seterusnya, sehingga selalu ada peluang orang-orang sana kemudian untuk mengusik negeri ini. Ya, apakah itu, ya kan pada dasarnya orang-orang yang Islam kanan itu menurut hemat saya kemudian ada potensi cenderung untuk radikal. Lalu kemudian di balik itu ada keinginan kuat untuk mendirikan khilafah dan seterusnya. Di samping itu orang yang tidak seiman dengan orang yang tidak seyakinan dan tidak sepemikiran dengan dia dicap kafir dan seterusnya. Untung saya nggak tahu, tapi saya harus mengatakan untung. Di balik itu, di 2 tahun terakhir atau tahun terakhir, Menteri Agama amat sangat kuat hasratnya untuk melakukan upaya memainstreamkan moderasi beragama. Dan tentu saja keinginan Menteri Agama pada waktu itu, dan sampai hari ini saya kira belum tampak betul hasilnya, rumah-rumah moderasi berbagai macam tempat di UIN sudah didirikan. Ya, tetapi seiring dengan itu, alhamdulillah agak mengendor juga paman-paman Islam kanan, dan termasuk misalnya ya orang ingin mendirikan negeri khilafah itu relatif sudah agak mulai carap, HTI yang dibubarkan itu dan seterusnya. Tetapi menurut hemat kita harus tetap waspada. Selalu saja ada peluang untuk kemudian mendirikan itu. Meskipun bagi saya dan saya meyakini pemikiran Cak Nur bahwa menegakkan negara Islam di Indonesia itu ibaratnya menegakkan benang basah. Tidak mungkin tegak, kecuali ada orang-orang tertentu yang memberikan kanji terhadap benang itu, sehingga benang itu agak kokoh lalu kemudian berdiri. Dan itu menjadi tugas kita, di samping memang menjadi tugas, ya saya kira optimis lah. Negara Islam itu tidak mungkin hadir di tengah-tengah negara Pancasila kita ini. Kita punya NU, kita punya Muhammadiyah, yakin betul saya. Dan plus seharusnya kita punya HMI. Kalau itu 3 hal ini sudah bergabung dengan pasti, maka Indonesia 100 tahun dan bahkan lebih dari itu, bendera merah putih bisa berkibar dengan gagahnya, lagu bangsa Indonesia Raya bisa berkumandang di seantero negeri. Artinya kita bisa tidur nyenyak lah, Prof. Eke. Ya, kita bisa tenang untuk menitipkan atau untuk mengharapkan generasi setelah itu untuk tidak kemudian terjebak kepada adanya negara Islam. Saya kira itu mungkin barangkali, mohon maaf, silakan Prof. Eke untuk menambahkan lebih baik. Mangga Tukang. Terima kasih, Deng Ali. Saya justru berpandangan bahwa sejak awal, karena memang kita mewarisi bahwa Islam dan Indonesia itu adalah satu tarikan nafas, di mana Deliar Nur juga sudah memulai itu semua, bahkan Dahlan Ranuwiharjo juga sudah memulai, sehingga ketika kita memilih ber-HMI, maka tidak ada ruang untuk memberikan kesempatan bagi kita, seorang kader HMI, untuk kemudian menerima wujudnya Islam dalam bentuk sebuah negara. Apalagi juga kita semua mengkaji sejak awal bahwa memang terkait dengan negara itu tidak ada perintah Al-Quran, begitu pula hadis untuk mendirikan sebuah negara, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa soal khilafah ataupun kemudian soal khalifah ataupun kemudian berikutnya nanti di dinasti Abbasiyah dan Umayyah sesungguhnya merupakan ijtihad. Maka ijtihad kita hari ini adalah ijtihad dalam bentuk republik, di mana kita mewarisi dari para founding fathers kita. Yang kedua adalah ketika Cak Nur mengemukakan Islam yes, Partai Islam no, sesungguhnya itu adalah satu ungkapan dalam konteks tahun 70-an itu. Karena bahkan Cak Nur menunda kuliahnya setahun untuk pergi ke Chicago dalam rangka menjadi juru kampanye P3. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada kalimat Islam yes, Partai Islam no, tetapi pada kesempatan berikutnya Cak Nur juga mau menjadi juru kampanye bagi Partai Islam. Lalu sepulang dari Chicago sendiri, kemudian Cak Nur sering sekali disalahpahami dalam catatan saya bahwa disebutlah bukan sekularisasi dan sebagainya, padahal
ketika kita melihat NDP atau apapun pikiran-pikiran Cak Nur itu justru sangat oriented pada Al-Quran itu sendiri. Mulai dari halaman pertama, NDP sendiri sesungguhnya adalah perasan dari Al-Quran. Bahkan hanya seluruh rangkaian NDP itu hanya menggunakan 2 hadis. Selebihnya seluruhnya adalah Al-Quran. Dan dia menuliskan boleh jadi adalah kita terpengaruh saat itu tema-tema pokok Al-Quran yang ditulis oleh Fazlur Rahman. Ya, sehingga kenapa kemudian NDP kita dibagi menjadi sekian bab itu dengan tema-tema itu adalah sesungguhnya pengaruh dari Fazlur Rahman di masa itu sebagai seorang sarjana sarjana Muslim yang justru mengajar di perguruan tinggi Amerika. Terakhir saya ingin mengemukakan, berkongsi pikiran pada kesempatan kali ini bahwa percakapan-percakapan terkait ide-ide Cak Nur ini juga perlu kita teruskan, bahkan kalau boleh jadi kita mendiskusikan Dahlan Ranwiharjo, lalu kemudian Minta Reja, juga mempercakapkan Deliar Nur dan sebagainya, karena keberadaan HMI hari ini 74 tahun tentu tidak saja telah dimulai oleh Lapran Pane, tetapi kelangsungannya banyak sekali tokoh-tokoh yang turut memberikan kontribusi. Hanya saja hari ini karena hari kelahirannya Cak Nur, maka kemudian kita memeringati pikiran-pikiran Cak Nur dalam kaitan bukan mau melakukan glorifikasi, tetapi ingin mewariskan atau kemudian mengkaji apa saja warisan-warisan Cak Nur yang boleh kita telusuri dan menjadikan Indonesia tentu dalam kondisi kita saat ini. Dan justru melihat bahwa Cak Nur adalah orang yang sangat inklusif sekali, di mana dalam pengembangan para Madinah tidak hanya bersama dengan orang HMI, ada orang PII, ada Utomo dan Jaya, lalu kemudian justru kemudian kita lihat di awal tahun 2000-an disertasi Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang Imam Besar Masjid Istiqlal menjadi salah satu penerbitannya, Musda Mulia, lalu kemudian banyak lagi disertasi-disertasi yang sesungguhnya Ramadina telah memberikan pondasi bagi keberagaman dan juga keberagamaan. Kita lihat Universitas Paramadina, kita lihat Madaniyah, tidak disebut sebagai universitas Islam atau kemudian sekolah Islam, tetapi justru menjadikan Islam sebagai sebuah nilai yang dalam bahasa Cak Nur adalah peradaban. Jadi doktrin yang dimasukkan ke dalam bahagian peradaban. Itu mungkin beberapa tandingan data dalam mempercakapkan Cak Nur terhadap apa yang sudah disampaikan tadi oleh Daeng Alimuddin. Silakan Zainal. Baik Pak, terima kasih. Tapi begini Pak, saya ingin konfirmasi ya. Entah saya di mana atau baca lupa. Yang ketika Cak Nur tidak setuju dengan konsep negara Islam yang bertentangan dengan pemikirannya Muhammad Nasir, waktu itu Muhammad Nasir sempat marah katanya, dan pernah mengutus satu orang dan semacam ingin memenggal kepala Cak Nur. Saya lupa itu di mana bacanya ya, tapi sepertinya di API Islam. Nah, saya ingin konfirmasi kepada guru-guru saya di sini yang lebih awal mengetahui dan lebih awal memahami tentang itu. Itu apakah betul atau tidak ya? Karena kan Cak Nur ini digaung-gaungkan sebagai penerus Masyumi yang memiliki pemikiran untuk mendirikan negara Islam. Tapi saya jujur, saya ingin konfirmasi apakah benar atau tidak ya seperti itu ya ceritanya ya. Ketika Cak Nur ingin dipenggal sama muridnya Muhammad Nasir kalau nggak salah itu, karena tidak setuju dengan konsep negara Islam itu. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Saya cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alimuddin. Mohon maaf Pak, saya Zainal Arifin, kader HMI cabang Ciputat. Ya, saya alhamdulillah ikut HMI. Meskipun keagamaan saya berasal dari Nahdlatul Ulama, saya dari Garut, Jawa Barat, tapi kemudian belajar di Jawa Timur dan melanjutkan ke Ciputat. Saya juga belajar di bumi kelahirannya Cak Nur di Jombang, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan ke sini dan bergabung dengan HMI karena tahu saya bahwa Cak Nur adalah HMI. Itu Pak yang tadi Pak.
Bener nggak itu Cak Nur pernah mau dipenggal sama Burja Muhammad Nasir itu atau tidak ya? Coba, saya pernah baca itu. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Silakan Prof. Eke atau gimana? Diawali dari Alimuddin dulu lah. Oke, baik. Saudara Zainal ini terlalu banyak membaca sehingga membaca yang tidak-tidak. Dalam pengertian, saya jujur juga belum pernah sampai pada bacaan yang Dinda Zainal Arifin yang sayang sekali diidentifikasi, mungkin perlu juga dicari apakah memang betul. Jujur saya belum pernah mendapatkan informasi atau hasil bacaan saya bahwa Nasir marah-marah lalu kemudian ada pengikut Nasir ingin memenggal Cak Nur. Jujur saya belum mendapatkan informasi itu. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa memaparkan dengan baik isi surat menyurat ini dengan baik. Tetapi di dalam buku ini memang disinggung-singgung. Dan Mas Budi juga di dalam beberapa tulisannya, itu di dalam buku ini Mas Budi memberikan pengantar yang sangat bagus. Ya, memberikan pengantar yang sangat bagus. Buku Cak Nur, Cicatnya Politik Islam. Mas Budi memberikan pengantar yang sangat bagus untuk buku itu. Misalnya Mas Budi menyebutkan memang di sini bahwa ada hasrat kuat dari tokoh-tokoh Masyumi di tahun 55 ini itu untuk mendirikan negara Islam. Ya, di sini disebutkan. Nah, begitu juga di dalam buku ini. Makanya sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semuanya bahwa Cak Nur itu begitu tergugah, begitu bersemangat sebut saja ketika dia membaca tulisan Muhammad Rum di Kompas beberapa bulan berikutnya, edisi berikutnya, setelah Muhammad Rum sekali lagi menyampaikan tanggapannya terhadap hasil wawancara Panjimas terhadap Dr. Amin Rais. Akhirnya Cak Nur begitu bergairah karena apa? Karena Cak Nur, saya tidak tahu, tetapi saya berusaha untuk memahami karena Cak Nur agak sedikit kecewa terhadap generasi-generasi Masyumi yang oleh Cak Nur disebut generasi sekolahan. Bukankah Cak Nur kalau kita baca bahwa dia dan Mas Budi kalau tidak salah juga pernah menyatakan kemarin, Cak Nur itu dibesarkan di lingkungan Nahdliyin, lalu kemudian orang tuanya masuk menjadi pengurus Masyumi untuk di daerahnya, dan itu atas rekomendir dari Syekhul Akbar, Kakenda, Gus Dur, ke Mbah Hashim Asy'ari. Makanya ayah Cak Nur, Majid, itu begitu memenuhi amanah dari Syekhul Akbar itu. Tetapi kemudian Cak Nur misalnya sekolah di sana dia juara, lalu kemudian dia diolok-olok oleh temannya. Cak Nur merasa kecil hati karena ada anak Masyumi kesasar di sini. Akhirnya dia meminta kepada orang tuanya, saya nggak mau pergi besok sekolah kalau nggak pindah. Akhirnya ya mungkin belakangan akhirnya dipindah ke Gontor. Saya ingin mengatakan begini sebenarnya, bahwa Cak Nur itu darahnya mengalir darah Masyumi. Ya, dan seperti kata Mas Budi semalam, dia dekat dengan orang-orang Masyumi, tokoh-tokoh Masyumi. Tetapi saya tidak tahu, izinkan saya untuk mengatakan bahwa pada diri Cak Nur ada kekecewaan ketika sejumlah tokoh Masyumi yang dia hormati sebagai orang sekolahan, ya dia ya orang terdidik, orang cerdas, orang pinter-pinter Masyumi itu yang saya pahami dalam pandangan Cak Nur itu, tetapi kemudian dalam tanda petik terjebak ingin mendirikan negara Islam yang oleh Cak Nur itu bukan saja bahasa saya, bukan saja utopis dan absurd untuk di negeri ini, ya, tetapi juga itu tidak, ya sekali lagi ini pemahaman saya aja, itu tidak sesuai dengan realitas keberadaan Masyumi di negeri ini untuk berikutnya. Makanya saya tidak tahu kemudian Masyumi kemudian dibubarkan dan seterusnya. Nah, poin saya sepertinya Cak Nur itu merasa kecewa. Saya mohon maaf kalau saya salah paham.
saya berusaha untuk memahami sehingga sekali lagi Cak Nur senang betul ketika mendapatkan pemikiran yang sama dari Mr. Muhammad Rum. Jadi Cak Nur sangat senang sehingga dia melakukan menumpahkan pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya tentang negara Islam itu dengan Muhammad Rum, di samping memang Muhammad Rum memiliki pandangan yang sama. Saya kira itu barangkali, saya kira Anda terlalu maju membaca sehingga Cak Nur ingin dipenggal, saya kira saya tidak tahu, harus dirujuk kembali barangkali ininya. Tetapi yang pasti memang bukan saja Cak Nur kecewa, tetapi di pihak yang lain juga kecewa, di pihak Masyumi juga kecewa karena ada beberapa orang disebut-sebut sebagai natsir muda pada waktu itu. Ya, ada beberapa orang disebut-sebut natsir muda dan Cak Nur adalah orang yang paling diharapkan untuk menjadi natsir muda. Saya sih berharap bahwa dia akan menjadi natsir muda ketika natsir menjadi seorang pemimpin Masyumi pada era-era tahun 40-an akhir, 50-an awal, sebelum tahun 55. Saya sangat appreciate dan ini ketika misalnya bukan natsirnya kali ya, mungkin Masyuminya juga barangkali secara umum. Karena natsir memiliki pandangan yang dihormati, yang disaluti oleh Cak Nur. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah kongres ataupun acara di acara besar di Pakistan, dia menyampaikan pandangan-pandangannya bagaimana hubungan agama dan negara, bagaimana Pancasila, itu luar biasa sekali, mendapatkan apresiasi. Dan di balik itu Cak Nur sangat senang. Tetapi kemudian ketika Masyumi berubah, ingin mendirikan Islam, mungkin juga Cak Nur agak kecewa. Maka dia sekali lagi berharap Muhammad Rum menjadi dialognya dalam surat menyurat itu. Dan ketemu saya kira. Mohon maaf, terima kasih. Silakan. Ya, saya lebih melihat Daeng bahwa ada pengaruh Ibnu Taimiyah di mana kemudian itu menjadi bahagian dari disertasinya Cak Nur. Yang kedua adalah di mana kemudian pada perkembangan selanjutnya bahwa Cak Nur ini kan melihat dan justru kemudian tumbuh di mana suasana masih remaja, melihat Masyumi itu sendiri. Dan ketika kemudian tokoh-tokoh Masyumi mendukung Soeharto untuk kemudian melanggengkan kekuasaannya, justru kemudian muncullah pandangan bahwa Islam yes, partai Islam no di situ, karena melihat bahwa Islam seharusnya menjadi semangat, tetapi tidak terlembagakan dalam bentuk partai politik, tetapi walaupun pada akhirnya menjadi juru kampanye di P3 tadi. Yang kedua adalah boleh jadi seperti yang dikemukakan oleh Mas Budi Munawar Rahman bahwa Cak Nur melihat ketika tokoh-tokoh Muslim yang mendukung Soeharto ingin dilakukan reaktivasi kembali Masyumi ini, namun namanya Soeharto tidak memberikan persetujuan sampai akhir kekuasaannya, dan termasuk justru kita melihat bahwa Masyumi justru tidak pernah sama sekali didirikan kembali. Ada usaha-usaha kita hari ini untuk kemudian mengaktifkan kembali Masyumi ataupun Partai Islam, namun kemudian kita lihat bahwa tidak satupun Partai Islam yang meraih suara yang signifikan. Kita lihat bahwa PKS pada akhirnya sekarang mulai berayun, tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai partai Islam, tetapi kemudian justru kita lihat bahwa ada diskursus milenial di situ, lalu kita juga lihat bahwa bagaimana dia menarik tokoh-tokoh muda milenial, dan justru dalam beberapa kasus Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan tempat bagi Muslim untuk menjadi calegnya, terutama di daerah seperti Papua. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pandangan Cak Nur sendiri tidak melihat di mana perlunya kita mendirikan negara Islam, karena melihat bahwa
Indonesia itulah justru sebagai kalimatun sawa, sebagai sebuah titik temu kita dalam bernegara dan berbangsa. Dan ketika kemudian Indonesia, inilah yang diboboti melalui pandangan-pandangan keislaman, dan pada giliran justru melihat bahwa Indonesia sendiri adalah tempat bersemainya pandangan-pandangan keislaman. Itulah yang kemudian setelah bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban, lalu kemudian keindonesiaan dan keislaman itu, dan kemodernan, inilah yang kemudian dalam pandangan Mas Budi Munawar Rahman sebagai fase kedua pemikiran Cak Nur. Terakhir yang ingin saya kemukakan bahwa kita justru kehilangan Cak Nur di masa kemudian tahun 2005 wafatnya beliau, justru tidak menyaksikan bagaimana Indonesia kita hari ini. Karena bagaimanapun juga satu pertanyaan yang perlu kita telusuri kembali, jangan-jangan bersaingnya kelompok-kelompok radikal atau Islam kanan ini adalah karena di masa SBY presiden justru kemudian menghadiri muktamar khilafah dan sebagainya. Tentu saya perlu dikoreksi, jangan sampai saya keliru, tetapi saya kemudian dalam memori saya justru SBY ketika presiden menghadiri muktamar khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di istana di Gelora Bung Karno itu, dan itulah boleh jadi adalah bibit-bibit di mana kemudian setahun kepemimpinan SBY justru memberikan kesempatan tumbuh kembang adanya Hizbut Tahrir, walaupun dalam era sekarang ini kemudian justru Hizbut Tahrir menjadi organisasi yang dibubarkan, tetapi Indonesia menjadi negara kesekian yang membubarkan, karena di berbagai negara juga Hizbut Tahrir sudah dibubarkan. Itu mungkin pandangan-pandangan saya terkait intersection atau kemudian jumpaan antara pandangan Cak Nur dan kondisi kekinian dan beberapa kondisi-kondisi faktual. Itu Mas Zainal. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelum ditutup ya, mohon maaf Pak Mutin dan Pak Ismail. Ini saya juga agak tersinggung sebetulnya dengan Pak Ahmad Baso yang nulis buku Islam Pasca Kolonial, menceritakan bahwa Cak Nur ketika nulis disertasi, sebetulnya disertasi Cak Nur itu yang pertama bukan tentang Ibnu Taimiyah, tetapi tentang sosok ulama Nusantara. Saya lupa namanya siapa, berasal dari Jawa juga. Tapi kata Ahmad Baso, Cak Nur ini terpengaruh dengan pembimbingnya, yaitu Pak Fazlur Rahman. Corak keagamaan Pak Fazlur Rahman itu bisa dikatakan, saya juga tahu sebetulnya kayak apa, kanan tapi modern gitu. Tapi kemudian kata Ahmad Baso, Cak Nur itu terpengaruh oleh Pak Fazlur Rahman sampai kemudian disuruh oleh Fazlur Rahman untuk buat disertasi tentang Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah ya. Nah, karena tadi untuk penutup saya juga ini minta penjelasannya. Mengapa Pak Ibnu Taimiyah ini kan kalau saya pribadi ya baca misalkan salah satu karangannya saja yang menurut saya paling ekstrim itu judulnya Iqtida'us Shirathil Mustaqim. Dia mohon maaf, beliau mensesat-sesatkan ya orang yang selama ini misalkan melakukan tradisi-tradisi misalkan Maulid Nabi. Itu secara jelas di Iqtida'us Shirathil Mustaqim seperti itu. Nah, ini kan bagi saya Ibnu Taimiyah ini pemahaman Islamnya Islam katakanlah kalau sekarang Islam Wahabi gitu. Tapi kemudian Cak Nur ini sama sekali bagi saya tidak seperti Imam Ibnu Taimiyah. Dan saya, ini paradoks. Kenapa Imam Ibnu Taimiyah tidak mempengaruhi Cak Nur secara drastis di dalam cara berpikir?
Cak Nur, bahkan banyak orang yang mengatakan sebagai seorang liberal, sementara Ibnu Taimiyah disebut sebagai orang yang stagnan atau konservatif dan sebagainya, sehingga ini paradoks. Nah, untuk penutup saya minta dikit aja kenapa bisa begitu gitu, karena saya juga belum paham tentang ini. Dulu pernah disampaikan sama Pak Budi saat saya ikut LK2, tapi waktu itu waktunya yang nggak pas, jam 11 malam, jadi agak ngantuk-ngantuk gitu. Karena seharian 3 hari 1 minggu itu. Terima kasih Pak, silakan. Baik. Di dalam buku surat politik Cak Nur dengan Muhammad Rum, mohon maaf saya tidak sempat membaca dengan baik, tetapi saya membaca sekilas bahwa dia juga menceritakan, Cak Nur juga menceritakan kepada Mr. Muhammad Rum bahwa saat ini saya sedang menulis disertasi. Ya, awalnya dia belajar politik kepada seorang orientalis Leonard Bender, dan Cak Nur mengatakan di sini agak sedikit kasar kalau nggak kasar sekali menurut hemat saya, tetapi itu ada perspektifnya. Barangkali dia menyebut gurunya itu Leonard Bender itu sebagai orientalis tengik, bahasanya tengik gitu. Tetapi tentu saja ada backgroundnya sehingga kenapa kemudian Cak Nur kemudian pindah. Kalau Amin Rais, saya pernah mendengarkan bahwa kalau Amin yang bicara relatif agak negatif lah Cak Nur karena nggak bisa belajar ilmu politik, akhirnya kembali ke basicnya negara Islam, kembali ke basicnya Islamic Studies, dan ketemulah seorang guru yang sangat luar biasa sekali, Fazlur Rahman, yang diusir oleh negerinya karena pemikiran-pemikirannya memang tidak bisa ditampung oleh negerinya Pakistan. Akhirnya terpaksa dia pindah ke bumi Allah yang lainnya, yaitu di Amerika. Di sanalah kemudian ketemu Cak Nur, dan memang Cak Nur amat sangat dipengaruhi saya kira. Nah, untuk Ibnu Taimiyah, sekali lagi, Cak Nur juga menceritakan di sini bahwa Ibnu Taimiyah itu juga harus bisa dipahami dengan dua perspektif. Satu sisi orang bisa memahaminya dan menjadi pengikutnya yang agak sedikit yang ke kanan dalam pengertian sangat konservatif dan bahkan ya seperti Wahabi dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, kata Cak Nur, kita bisa memahami pada konsepnya tentang klop lah, ketika kita memahami sisi lain pemikiran keislamannya itu klop dengan pemahaman kemodernan untuk kemudian kita diterapkan di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa Cak Nur begitu pasif bicara tentang Islam dan kemodernan terkait dengan harapannya di Indonesia. Saya kira dia banyak dipengaruhi oleh satu sisi pemikiran Ibnu Taimiyah. Mohon maaf, mungkin saya akan membaca ulang buku ini dalam pengertian memang tidak terlalu mendetail bagaimana Cak Nur menjelaskan tentu kita harus membaca bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Kita harus membaca bukunya yang Anda sebutkan tadi, disertasi Ibnu Taimiyah, Kalam and Filsafat itu. Kita harus membaca itu barangkali. Tetapi ketika kita membaca juga tidak ada ulasan tentang itu barangkali ya secara spesifik, atau saya lewat membacanya untuk menjawab pertanyaan Anda itu. Memang Cak Nur menyatakan di sini memang ada dua sisi kita bisa pahami Ibnu Taimiyah. Satu sisi bisa menjadi pengikut orang yang ekstrim, di sisi lain orang bisa menjadi moderat dan seterusnya. Ya, Ibnu Taimiyah itu digambarkan oleh Cak Nur itu adalah orang yang bombastik dan orang yang memang bahasanya itu bahasa debat, ya, ekor balik dan seterusnya bahasanya, dan saya kira sesuai dengan kondisinya lah, kata Cak Nur. Dia hidup di masa amat sangat transisi, ya, umat Islam dalam keadaan terkoyak-koyak, dan bukankah Cak Nur menceritakan bahwa dia juga sempat menjadi bagian dari pembela Islam, mengangkat pedang dan seterusnya. Itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi dunia Islam, dan kalau boleh dibilang kan umat Islam mengalami keterpurukan, dan Ibnu Taimiyah mencuat satu abad tertentu untuk membesarkan Islam dari segi pemikiran. Belakangan kemudian timbul seorang falsafah sejarah, yaitu Ibnu Khaldun. Saya kira itu adalah tonggak penting dalam pemikiran ulama sarjana Muslim.
Di samping itu ya Ibnu Taimiyah adalah yang sangat penting di umat Islam dalam masa keterpurukan, dia tampil menjadi seorang yang sangat ya, sehingga kata Cak Nur bahasanya seperti itu, mengkafir-kafirkan orang juga seperti yang Anda dibilang tadi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, silakan. Terima kasih Daeng Ali. Pandangan saya bahwa justru sebenarnya kita beruntung di Indonesia, betapa Indonesia menjadi tempat bersemainya tokoh-tokoh. Kita mengenal Cak Nur yang justru kemudian boleh jadi memang menulis disertasi tentang Ibnu Taimiyah, tetapi kemudian tidak menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai satu-satunya rujukannya. Kita mengenal Harun Nasution, juga kita mengenal Komarudin Hidayat, kita mengenal Azumardi Azra, dan sebagainya. Tetapi kemudian malam hari ini kita secara khusus mempercakapkan terkait Cak Nur, maka kemudian dalam hubungan antara Cak Nur dan Ibnu Taimiyah, justru saya melihat bahwa itu semata-mata adalah sebagai bentuk kajian, bentuk penelitian untuk disertasi, tetapi justru apa yang dipelajarinya terkait dengan Ibnu Taimiyah bukanlah menjadi corak pemikiran Cak Nur sama sekali, karena kita melihat bahwa apa yang ada dalam Ibnu Taimiyah kalau kemudian diasosiasikan dengan Wahabi, tetapi justru kemudian apa yang menjadi kondisi yang justru kita tidak terima bukanlah ajaran ataupun kemudian dogma yang diturunkan dari Ibnu Taimiyah itu sendiri. Terakhir bahwa justru apa yang ditekankan oleh Cak Nur dalam kaitan dengan Ibnu Taimiyah adalah lebih kepada kalam dan falsafahnya, sehingga kemudian kita lihat bahwa memang dalam berbagai kesempatan Cak Nur juga menggunakan pendekatan filsafat dalam memberikan uraian-uraian, tetapi saya melihat bahwa justru bagaimana Quranic spirit lah yang dibangun, dan justru kemudian kalau kita baca kembali Islam, doktrin, dan peradaban, justru kemudian kita diingatkan bagaimana konteks-konteks kesejarahan di masa lalu yang perlu kita lihat dan cukup dijadikan sebagai acuan saja, tetapi tidak boleh digunakan sebagai pandangan masa depan. Dalam bahasa saya bahwa sejarah-sejarah atau konteks sejarah yang dikemukakan oleh Cak Nur lebih merupakan adalah kaca spion dalam mengarungi perjalanan kebangsaan kita. Sementara apa yang ada di depan kita atau dashboard kita sesungguhnya adalah bentuk dan konteks Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya adalah Nur mengingatkan kepada kita mana yang Islam doktrin, mana yang Islam peradaban. Ya, sehingga kemudian kalau kita mau melihat itu dalam konteks Hizbut Tahrir, maka semata-mata saya sampai pada kesimpulan bahwa khilafah itu adalah peradaban, tetapi bukan doktrin. Di situ sebenarnya kita bisa belajar dari Cak Nur. Kalau dalam bahasa lain yang dikemukakan oleh Amin Abdullah adalah historisitas dan normativitas. Itu juga bahasa lain dari doktrin dan peradaban. Atau kemudian Qatar mengemukakan Islam wahyu, Islam budaya. Ya, tidak ada perintah untuk melaksanakan maulid, tidak ada doktrin, tidak ada norma terkait dengan maulid seperti yang kita ekspresikan saat ini. Tetapi dalam konteks peradaban, dalam konteks historisitas, dalam konteks Islam budaya, itulah yang terjadi dalam maulid kita. Tetapi kalau kita mau mencari landasannya, tentu pasti ada saja landasannya bahwa ketika kita merayakan maulid, maka sesungguhnya itu adalah perintah untuk bersalawat. Tetapi mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita masih punya waktu untuk mendiskusikan yang lain. Tetapi sebelum saya terlupa, saya ingin kemudian mengajak kawan-kawan PBHMI ataupun HMI, siapapun yang menyimak tayangan kita pada malam hari ini, karena ini juga streaming di YouTube, maka kemudian menurut saya adalah Isais yang dimana Daeng Alimuddin juga berada, perlu pada saat nanti apa istilahnya wafatnya Cak Nur atau haul atau apalah istilahnya, kita di bulan Agustus perlu melaksanakan Nurhalis Majid Memorial Lecture
mengingat kembali di momentum wafatnya Nurholis Majid itu, dan alhamdulillah pengurus nasional Masika Ijmi melaksanakannya tahun lalu bersama Mas Budi, kawan-kawan HMI cabang Guaraya juga melaksanakan itu, dan saya ingin bahwa kesemarakan juga supaya apa yang menjadi tragedi kita, menurut saya tragedi di Indonesia berhadap-hadapan antara 212, 414 dan sebagainya, itu kan tragedi di mana kemudian terjadi berhadapan-hadapan dan kemudian justru dilakukan oleh sesama kita sendiri, dan tentu menurut saya ini bukan dalam pemaknaan pandangan-pandangan Cak Nur ataupun pikiran-pikiran Cak Nur terkait dengan itu. Demikian Mas Zainal Arifin, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Alimuddin Hasan Pahlawa dan juga Pak Ismail Suwardi WK yang telah banyak memaparkan informasi kepada kita semua terkait dengan secuil dari berjuta-juta pemikiran Cak Nur yang menurut saya perlu izin bicara sebelum ditutup. Halo? Halo Pak, apakah sudah kedengaran? Ya, yang ya, menurut sebelum ditutup, izinkan ya, saya. Pak, betul. Ya, pasti saya ya Pak, mohon maaf. Nanti sebelum saya tutup, nanti saya akan memberikan waktu kepada Pak Alimuddin untuk memberikan closing statement dan juga ke Pak Ismail Suwardi WK. Tapi kemudian teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dan mengikuti diskusi pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan saya juga selalu berharap ada kader-kader HMI dan orang-orang khususnya umumnya orang-orang Indonesia yang memiliki pemikiran seperti Cak Nur. Memang harus diakui bahwa Cak Nur itu bukan hanya di HMI yang disalahpahami atau kemudian pemahamannya kurang dipahami, tetapi di luar, di dalam juga memang sosok Cak Nur itu adalah sosok yang dapat menginspirasi dan dibicarakan oleh semua orang. Saya teringat dengan satu pepatah bahasa Arab ya Pak. Jika kamu mendapati seseorang yang diperdebatkan, dipuji dan dicaci, maka kamu sedang membicarakan seseorang yang besar katanya. Seorang tokoh yang besar, dan itulah Cak Nur bagi saya. Saya masuk HMI bukan karena siapapun, tapi karena Cak Nur. Setelah saya baca Islam keindonesiaan dan kemodernan itu saat saya mondok di Jawa Timur itu. Untuk terakhir, saya akan berikan waktu kepada Pak Alimuddin Hasan Pahlawa untuk memberikan closing statement, dan kemudian disusul oleh Pak Ismail Suwardi WK. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk closing statement saya persilakan ke Pak Alimuddin terlebih dahulu, dan kemudian kepada Pak Ismail Suwardi. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, kaitan pembicaraan kita dan merujuk kepada keberadaan kita, baik sebagai HMI, kader HMI, maupun sebagai kami. HMI itu pecah menjadi DIPO dan MPO tersebab asas tunggal Pancasila. Ketika kita sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai kalimatun sawa, berkah dari pemikiran Cak Nur, pertanyaannya adalah, apakah kita harus tetap terpecah? Tetap ada NPO dan MPO. Mari kita pahami dari segi judul saja, makalah Cak Nur yang sangat monumental pada zamannya, yaitu keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Saya ingin turunkan agak sedikit ke bawah. Artinya apa? Supaya kita tidak terpecah, HMI, kita pelajari pemikiran-pemikiran Islam itu mungkin ala Nurholis Majid, dan harapan umat untuk kemudian pada tataran yang lebih besar agar umat ini tidak terpecah. Ketika kita memahami Islam dengan baik, lalu kemudian kita terapkan di HMI, lalu kemudian harapannya kita kader HMI menjadi terintegrasi. Artinya mungkin saya sedang bermimpi
untuk mengharapkan pasca hari ini ke depan, agar kita tidak lagi mengenal ada MPO dan ada DIPO. Karena kita sudah sekali lagi menerima Pancasila berkat pemikiran Cak Nur sebagai kalimatun sawa. Lalu apalagi yang harus kita perdebatkan? Kita udah sama kok dengan kalimatun sawa. Yang kedua, dan ini yang terakhir, dan ini adalah harapan saya dari kemarin, dan ini sebenarnya dipicu oleh saudara atau dipicu oleh Prof Eko. Gini, saya berharap sebagai sebuah orang yang pernah di HMI, kecenderungan ilmiah akademik dewasa ini adalah penulisan pada jurnal. Bisa nggak kawan-kawan di HMI, dan saya kira juga kemarin lewat Prof Eke, kawan-kawan di HMI cabang Makassar sudah melakukan akademik semacam academic writing. Dan mungkin ini juga saya tidak bermaksud ingin mencontoh dan menyaingi apalagi LK1, LK2, LK3, tidak. Tetapi mari kita mungkin mengambil polanya. Misalnya ada academic writing 1, 2, dan 3. Ini penting. Mohon maaf. Ketika misalnya ada kader HMI cabang Pekanbaru ingin mengikuti LK2. Dan biasanya dia menyodorkan makalah yang akan ditampilkan di sana. Saya melihat, mohon maaf, makalahnya itu tidak lebih dan tidak kurang yang saya buat 20-30 tahun yang lampau, 92, 90. Sekarang udah 20 tahun yang lampau, makalahnya sama seperti itu. Padahal kecenderungan sekarang ini orang baik segi penulisan maupun hakikat penulisan academic writing-nya itu kan cenderung kepada penulisan jurnal. Ya, Sinta atau bahkan Scopus. Harapan saya itu sih ada semacam pelatihan academic writing 1 dan 2 untuk kemudian masing-masing mungkin yang mau ikut LK1 ya Anda harus mengikuti academic writing 1 dulu. Begitu juga 2 dan 3 untuk ke LK2 dan LK3. Saya kira itu Prof Ismail, saya berharap Prof bisa memicu kita untuk itu, karena beberapa kali Prof Ismail Weke, saya sebagai orang di tarbiyah di Fakultas Tarbiyah UIN Suskariau 2-3 kali kalau tidak salah kami sudah mengundang Prof Ismail Weke untuk kemudian menjadi narasumber di dalam rangka memberdayakan jurnal-jurnal kami, di dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada pengelola jurnal dan juga dosen-dosen untuk bagaimana menulis yang baik. Dan saya kira itu wajib ditularkan kepada kader-kader HMI supaya tidak ketinggalan zaman. 2 itu closing statement point yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan apa yang menjadi semangat Daeng Alimuddin, pertama bahwa kita mudah-mudahan sehat-sehat walafiat di tengah-tengah pandemi dan setelahnya juga. Kita mengajak ISAIS, teman-teman pengurus HMI di cabang untuk bersama-sama menyemarakkan Nurkhalis Majid Memorial Lecture pada Agustus mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah kemudian oleh pimpinan ISAIS itu dibolehkan, akan sangat bagus sekali kalau kita membuat satu kolokium pemikiran Nurkhalis Majid, atau boleh jadi adalah Cak Nur dalam pandangan anak-anak muda. Lalu itu boleh diterbitkan, meneruskan tadi semangatnya. Ini kita perlu membuat academic writing, dan oleh kawan-kawan HMI Korkom Tamalate di cabang Ujung Pandang, kita mengintegrasikan LK2 itu kemudian harus ada academic writing. Begitu pula kawan-kawan di HMI cabang Goa Raya juga melakukan itu, sedikit lagi HMI cabang Sorong dan sebagainya. Mudah-mudahan ide-ide ini boleh diteruskan ke berbagai cabang, apalagi kita juga pada saat yang sama hari ini di hari wafatnya Cak Nur, hari lahirnya Cak Nur, itu kemudian juga bergembira sekaligus bersedih. Kenapa? Karena kawan-kawan HMI melaksanakan kongres di Surabaya pada saat yang sama melaksanakan pleno 3 di Tapanuli Utara. Ini justru menunjukkan bahwa bagaimana kita mau bicara persatuan umat Islam melalui agenda-agenda kehamian, kalau HMI saja tidak saja
HMI MPO dan DIPO tadi yang dualisme, bahkan HMI DIPO juga sudah dualisme, dan pada tahun 2010 bahkan suatu waktu pernah 3 kepengurusan. Jadi 20 tahun terakhir ini ada satu gejala di mana kemudian kita selalu ketika kami kekalahan Kongres, mengalami kekalahan di pleno dan sebagainya, lalu kemudian bersama-sama dengan kelompok kecil kita membentuk kepengurusan, dan justru kemudian sebuah hal yang kita tidak inginkan, di mana ada juga keluarga kita yang kadang-kadang memang egois, tidak mau saling berbagi dan sebagainya, padahal namanya HMI kan wadahnya berhimpun mahasiswa Islam, bukan untuk kekuasaan, tetapi jalan untuk menuai ataupun kemudian menanam kebaikan-kebaikan di situ. Terima kasih kepada kita semua yang berkenan bergabung. Ada Zainal Arifin, ada Pak Ayadin, Ilyas Yasin, ada Zukma Wijaya dan Fahmi Injas, serta yang lain, dan terkhusus kepada Dayang Alimuddin Hasan Pahlawa. Ini saya sebenarnya secara keilmuan apapun, namun saya mengapresiasi bahwa beliau selalu memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama belajar, dan alhamdulillah kita lihat bahwa perkembangan jurnal Winsuska hari ini sangat menggembirakan. Itu tentu karena dalam satu waktu saya diberikan kesempatan untuk turut bersuara dengan itu. Dan inilah akhir dari seri diskusi kita terkait dengan hari lahir Cak Nur, 82 tahun Cak Nur, yang sudah dimulai oleh Mas Budi Munawar Rahman, juga sebelumnya adalah Kakanda Muhammad Sabri, dan ini adalah merupakan perjumpaan 3 tokoh membicarakan Cak Nur, karena Dayang Alimuddin sendiri, beliau walaupun hari ini bertugas di Winsuska, tapi sesungguhnya beliau adalah kader dari cabang Ciputat. Lalu kemudian ada Mas Budi Munawar Rahman yang di Jakarta, lalu kemudian Muhammad Sabri dari Makassar, sehingga ternyata ini juga menunjukkan bahwa ragam pandangan ataupun mozaik pemikiran Cak Nur itu tidak hanya dipahami oleh orang di Ciputat saja, tetapi dipahami oleh kader-kader. Demikian, terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hadiin. Terima kasih Deng, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas Zainal, Bang Hayadin, dan semuanya. Selamat istirahat. Ya Allah. Mas Zainal,